Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifatur Rahman. Saya dari kelas TL 3A, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir yang berjudul Smart Home berbasis Android dengan konektivitas Bluetooth. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Pada era modern ini, masyarakat dituntut untuk bersaing ketat dalam dunia teknologi. Banyak sekali teknologi di dunia ini yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu contohnya adalah rumah pintar atau smart home. Smart home sendiri adalah sebuah tempat tinggal atau kediaman yang menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan listrik yang dimungkinkan dapat dikontrol, dimonitor, atau diakses dari jarak jauh maupun jarak dekat. Smart home juga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis. Kenapa saya memilih smart home sebagai tugas akhir? Karena saya melihat kebanyakan orang di era modern ini lebih ingin melakukan pekerjaan dengan efisien dan cepat. Jika teknologi digabungkan atau dikoneksikan dengan bangunan, dalam hal ini yaitu bangunan rumah, maka akan menghasilkan suatu kemudahan bagi masyarakat untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan tugas akhir adalah diciptakannya teknologi ini yaitu untuk mempermudah penghematan daya energi, mendapatkan kenyamanan, dan mempermudah user. Teknologi ini sedang ramai diperbincangkan, begitupun dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membawa tema smart home dengan konsep yang beragam. Selanjutnya kita ke komponen utama. Yang pertama ada smart home. Smart home sendiri adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Jadi smartphone ini adalah media untuk menghubungkan Bluetooth dengan rangkaian pada smart home. Selanjutnya Bluetooth. Bluetooth SPP Pro merupakan aplikasi Android yang digunakan sebagai media komunikasi menggunakan Bluetooth, yang dimana nantinya digunakan untuk mengontrol lampu, pintu, horden jendela melalui Android. Di dalam Bluetooth SPP Pro, tombol koneksi dapat diatur sesuai keinginan kita sehingga dapat mudah kita mengoperasikannya. Jarak efektif jangkauan Bluetooth yaitu sebesar 10 meter. Meskipun juga dapat dicapai lebih dari 10 meter, namun kualitas koneksi akan semakin berkurang. Sangat mudah digunakan dengan microcontroller untuk membuat aplikasi wireless. Lalu interface yang digunakan adalah serial RxD, TxD, VCC, dan ground. Selanjutnya komponennya adalah Arduino Mega. Arduino atau Genuino Mega 2560 adalah papan microcontroller berdasarkan Atmega 2560. Arduino ini memiliki 54 digital pin input ataupun output, di mana 15 dapat digunakan sebagai output PWM, 16 analog input, 4 UART atau hardware port serial, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Komponen selanjutnya adalah solar cell. Pada tugas akhir saya menggunakan sumber listrik dari solar cell. Solar cell atau panel surya sendiri adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Solar cell terbuat dari potongan silikon yang sangat kecil dengan dilapisi bahan kimia khusus untuk membentuk dasar dari sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ketebalan minimum yaitu sebesar 0,3 mm yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor dengan kutub positif dan negatif. Tiap sel surya biasanya menghasilkan tegangan sebesar 0,5 volt. Sel surya merupakan elemen aktif atau semikonduktor yang memanfaatkan efek fotovoltaik untuk merubah energi surya menjadi energi listrik.
Komponen selanjutnya adalah motor servo. Motor servo sendiri nantinya saya akan pakai untuk menggerakkan pintu dan horden jendela. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putar poros motor servo. Komponen selanjutnya adalah sensor arus. Sensor arus adalah perangkat atau komponen atau alat untuk mendeteksi arus pada listrik di dalam sebuah kabel dan menghasilkan sinyal proporsional dengan besarnya nilai arus yang terdeteksi. Sinyal yang dihasilkan dapat berupa tegangan analog ataupun tegangan data digital. Sinyal ini dapat dijadikan sebagai alat ukur arus atau besaran arus yang dapat disimpan dalam sebuah penyimpanan seperti server untuk dianalisa atau digunakan sebagai alat kontrol. Komponen selanjutnya yaitu inverter. Pada rangkaian smart home saya menggunakan aliran listrik DC, maka saya menggunakan inverter. Inverter sendiri adalah alat yang berbalikan dengan adaptor. Bagi yang belum tahu, adaptor berguna untuk mengubah arus AC atau bolak-balik menjadi arus DC, yaitu arus arah. Contoh sederhana adaptor adalah charger handphone, charger laptop, dan lain-lain. Sebaliknya, inverter mengubah arus DC menjadi arus AC. Selanjutnya, ada diagram blok. Kita bisa lihat ada sensor arus, Arduino Mega, Bluetooth, motor servo, lampu, dan stop kontak. Berikut adalah desain mekanik untuk gambar smart home. Bisa dilihat dari sisi atas kanan dan dari samping. Selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengaktifkan Bluetooth pada Android. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Blink. Di dalam aplikasi Blink terdapat tombol start untuk mengkoneksikan Bluetooth dan rangkaian pada smart home. Selanjutnya terdapat pula tombol on off untuk lampu teras. Ketika lampu teras di-on-kan, maka akan mengirimkan data serial menuju ke rangkaian smart home. Seketika itu juga maka lampu akan menyala, dan sebaliknya ketika pada Android ditekan tombol off dan akan mengirimkan data serial, maka lampu akan mati. Begitu pula dengan lampu ruangan. Dan selanjutnya pintu. Pintu menggunakan motor servo. Ketika tombol on pada Android ditekan, maka akan mengirimkan serial data dan pintu akan membuka ketika ditekan tombol on. Dan sebaliknya ketika pada aplikasi Blink ditekan tombol off, maka akan mengirimkan data serial menuju ke motor servo, maka akan menutup pintu. Begitu pula dengan motor servo yang terdapat pada horden jendela. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.